Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah selesai kajian Usuluddin. Kita lanjutkan kepada kajian Rududu Ulama'il Muslimin, karya daripada Syekh Muhammad Yasin. Bantahan yang berikutnya atau kritikan yang berikutnya yang akan dibantah oleh beliau di sini, yaitu kritikan yang mengatakan taqulu innal qur'ana unzila min indillah. Kalian mengatakan, wahai umat Islam, sebenarnya Quran diturunkan dari sisi Allah. Bi annahu tahaddal arabal bali'in fil lughah. Karena Al-Qur'an, Allah menantang, Al-Qur'an menantang orang-orang Arab yang ahli di dalam bidang bahasa untuk membuat sebuah surat gitu ya, yang sama dengan Al-Qur'an. Alaysa minal muhtamal, apakah tidak mungkin katanya, ayyakuna Muhammadun syairan, apakah tidak mungkin bahwa Nabi Muhammad itu adalah syair, seorang penyair, mauhuban yang memang sudah diberikan bakat, kaman sabaqahu, sebagaimana orang-orang yang sebelumnya minasyu'ara, dari kalangan ahli-ahli syair, kan Nabi wa Zuhair wa ghairihima. Ini ahli-ahli, ini syair nih, syu'ara nih. Namanya Nabi Ghaw, Zuhair namanya. Nah, ini kritikan mereka. Mereka mengatakan, ya bisa jadi Nabi Muhammad itu ahli di bidang syair katanya, seperti yang lainnya. Karena dia berani menantang orang-orang Arab yang ahli di bidang syair, di bidang sastra, di bidang bahasa. Nah, ini pertanyaan atau kritikan mereka, atau anggapan mereka. Dijawab oleh beliau, laqad ajma'a ulama'un nafsi. Ulama-ulama atau pakar-pakar atau psikolog lah gitu ya, ahli jiwa itu sepakat itu. Bahkan tentang wasairul ulumil insaniyah, orang-orang yang ahli di bidang ilmu kemasyarakatan, ilmu tentang manusia, annal mauhibah, yang namanya bakat itu la yumkinu bihalin minal ahwal, tidak bisa spontan, tidak bisa. Kemudian antat akhara ila sinil arba'in, tiba-tiba muncul bakat itu kelihatan langsung seketika pas usia 40 tahun. Kan Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul itu dan menerima wahyu itu setelah usia 40 tahun. Apakah tiba-tiba bakat itu langsung muncul begitu saja? Ya enggak, kata beliau. Itu bakat itu munfisilar, mauhibah itu biasa kelihatan dari sejak kecil. Ya, tahadus binikmatillah. Jadi saya hobi di bahasa Arab. Nah, itu dari sejak kecil, mulai dari sejak kelas 2 sanawiyah. Itu kelihatan gitu. Bahasa Arabnya atau nahunya belajar dari sejak kecil. Bukan langsung pas sekarang saya sudah usia 40 tahun langsung belajar. Enggak, itu kelihatan dari awal. Nah, sama juga kalau Rasulullah itu ahli di bidang syair, ya harusnya muncul lah dari sejak awal. Muncul sikor. Misalnya kaman musyahid iblan indahu, sebagaimana kita menyaksikan seorang laki-laki, anak kecil yang memiliki hobi zi'ama, hobi memimpin misalnya. Dia itu yaqumu bi taqsimi zumalaihi ila fariqain liyal'abul qurra. Ini biasa kalau orang-orang yang punya bakat pimpinan itu dari kecil udah kelihatan. Tiba-tiba itu dia bagi temannya menjadi dua kelompok untuk main bola misalnya, dan mereka bisa ngatur. Bayaktar afradul kilal fariqain, dan dia milih ini kelompok kamu ini ada kelompok ini kamu. Kemudian dia milih harisal marma, siapa jadi gawang, siapa jadi gawangnya, wa kaza. Itu tiba-tiba kelihatan itu dari sejak kecil. Wa hum yuti'unahu. Nah, ini mereka ini orang-orang yang dia perintahkan itu taat.
Nah, berarti ini tandanya orang itu adalah ada bakatnya jadi pimpinan. Itu dari sejak kecil. Ya, walaupun kalah Anies ya. Kayak Anies lah misalnya. Bakat jadi pimpinannya itu udah dari sejak kecil, udah tiba-tiba ujuk-ujuk, katanya kalau bahasa Jawa itu bahasa Lombok apa dengan ujuk-ujuk, seru muncul tiba-tiba ya enggak, itu kelihatan lah dari sejak kecil itu. Walaysa syartan ayakun akbaruhum sinan. Ya namanya pimpinan itu enggak syaratnya itu yang paling yang paling senior. Enggak. Kalau orang yang memang memiliki jiwa kepemimpinan, dia itu bisa mengatur orang lain dan orang lain itu dia ikut kepadanya gitu. Atau yang paling cerdas, ya enggak. Itu udah mauhibah sendiri, itu bakat tersendiri. Atau yang paling kuat, enggak. Walakin akan tetapi syakhsiyatahu ya dia. Akan tapi memang sudah itu bakatnya itu yang dalam dirinya itulah adalah bakat kepemimpinan. Najidu tiflan muhibban lil musara'ah, atau kita temukan anak kecil yang bakat gulat. Fayusari'u asdiqa'ahu wa yal'abu mahum. Ya, anak yang bakat gulat ya, pokoknya dikit-dikit lah, milih kaper-kaper batu terus ingin untuk untuk bakat silat gitu, dikit-dikit. Ya, itu kelihatan itu. Ya, kelihatan itu. Enggak bisa ya muncul seketika itu enggak. Itu dari sejak. Nah, demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang yang pintar orang yang akan menjadi dai atau menjadi penceramah. Itu dari sejak kecil. Saya dilatih dari sejak sanawiyah. Minta ikut lomba pidato gitu. Ya alhamdulillah dapat juara, walaupun juara 2 lomba pidato. Artinya bukan langsung ngomong terus, enggak, itu kelihatan dari dari kecil gitu. Atau mungkin jadi kata beliau nih, kata Syekh Muhammad Yazid. Atau mungkin orang yang menuduh Nabi Muhammad itu ahli syair mengatakan, "Rubama yuqal inna mawhidha syari kanat indahu mudhu sighar walakin lam yazharha illa ba'da sinil arba'in." Atau bisa jadi Nabi Muhammad itu punya bakat sebagai seorang penyair, tapi beliau tidak menampakkannya kecuali setelah usia 40 tahun. Nah, ada nggak kira-kira ya begitu? Ini masih dugaan-dugaan. Atau mungkin dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ahli di bidang syair dari sejak kecil. Cuma beliau tidak menampakkannya, disembunyikan. Nanti dinampakkannya pas usia 40 tahun. Tidak bisa juga begitu. Pahalkan ayat manu Aisyah lisinil arba'in. Apakah Nabi Muhammad bisa menjamin usianya sampai 40 tahun sehingga harus pendam itu selama sekian tahun bakatnya? Nggak bisa juga. Karena bakatnya dari yang namanya bakat itu nggak bisa susah untuk disembunyikan. Makanya Rasulullah SAW juga tidak mungkin kalau bakat di syair kemudian beliau akan menyembunyikan di waktu kecilnya terus dinampakkan di waktu besarnya. Kama anna syair la yastati' an yasir ala nafsihi wa yaktumu mawhibatahu amama ma yulaqihi min al-ahdath. Nggak bisa seperti itu. Bagaimana seorang penyair, dia tidak bisa sabar gitu untuk menahan dirinya atau menyembunyikan bakatnya di depan orang-orang yang dia temukan. Mesti dia itu sedikit-sedikit nyair, sedikit-sedikit nyair.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab.